Usahakan orang tua yang selalu menentukan tentang anak-anak. Jadi keputusan ada di tangan orang tua. Saya kasih contoh begini. Banyak orang tua, ini contoh saja. Misalnya si laki-laki ini, si ayah umurnya 35 tahun. Ini contoh saja. Istrinya 30 tahun misalnya. Anak dia 7 tahun. Mau dimasukkan sekolah di SD. Dibawalah si anak ini ke salah satu sekolah yang menurut orang tuanya mungkin mau didaftar di sana. Mungkin ada 2-3 sekolah didatangi. Anggaplah 2 sekolah. Yang satu sekolah ini dindingnya warna coklat, yang satu dindingnya warna biru misalnya. Lalu si orang tua ini suami istri datang komunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah situ, ya, para staf pengajar dan staf administrasinya misalnya. Lalu ditanya lah masalah kurikulum, masalah biaya dan segala macam. Setelah itu ada yang unik kadang-kadang terjadi. Kedua orang tua ini nanya anaknya, "Nak, mau sekolah yang mana?" Maka si anak ini kebetulan kena suka warna biru, dia akan mengatakan yang itu saja. Padahal anak ini tidak tahu kurikulum, tidak tahu biaya, tidak tahu jarak. Dan ini banyak terjadi kesalahan ini. Sehingga akhirnya anaknya menentukan di saat memang belum saja dia menentukan. Saya melihat Allahu a'lam, orang tua yang berhasil itu justru orang tua yang selalu menentukan buat anaknya. Saya di rumah, saya biasakan begini. Pada saat saya beli pakaian, misalnya saya akan belikan lalu saya kasih Ina, ya. Saya kasih langsung, mereka tinggal pakai. Istri saya juga sudah membiasakan apa yang dia masak di rumah, apa yang disiapkan, maka itu yang dimakan oleh anak-anak. Kadang-kadang ada ibu-ibu tidak paham masalah ini. Dia niatnya baik sebenarnya. Dia bilang, "Nak, pengen makan apa?" Misal. Lalu anaknya bilang, "Saya ingin ayam goreng." Anggaplah begitu. Kita bicara anak-anak masih kecil ya. Kalau anak nanti sudah dewasa mungkin agak berbeda. Tapi kalau kita bicara masih awal, kan mereka sama kita. Biasanya nanti mereka pisah sama kita kalau sudah kuliah, sudah berumah tangga, kan berarti selama itu fase itu mereka tinggal sama kita. Kalau misalnya ibu bilang, "Nak, mau pengen makan apa?" Anaknya bilang ayam goreng misalnya. Lalu ibunya bilang, "Baik, besok ya ibu buat." Ini contoh kasus. Besok ibu lupa masak ayam goreng. Pas anak kita ke meja makan, buka 7 sajinya, ternyata tidak ada ayam goreng. Kira-kira apa yang akan dia katakan? "Mana ayam goreng saya, ibu?" Ibu bilang, "Lupa, Nak." "Ah, ibu ini." Nah, bahasa "ah ibu" ini itu yang ditegur dalam Al-Quran. Apa yang Allah bilang? "Wala taqul lahuma uffin." Jangan pernah ucapkan kalimat "ah" pada orang tua kalian. Jadi kita tidak sadar kita buat dia masuk ke alur itu, ya kan? "Ah ibu ini, ah ayah ini," itu sudah cukup, tidak masuk dalam bab durhaka. Nah, ini tergantung bagaimana orang tuanya mendidik dia gitu. Jadi kalau kita membiasakan dari awal, "Nah, ini rezeki, makan ya hari ini. Ini pakaian ya." Nah, kita temukan anak-anak yang berhasil dididik seperti yang saya bilang tadi ini, dia akan semuanya, "Nah, ini ayah mau masukkan kamu kuliah di sini ya?" "Iya." "Nah, ayah atau ibu mau nikahkan kamu sama ini ya?" "Iya." Semuanya iya. Karena dari awal memang orang tuanya bentuk seperti yang orang tuanya mau. Nah, ini pola pendidikan yang kadang-kadang luput dari banyak orang tua gitu. Padahal sebenarnya ini sangat baik gitu. Makanya saya temukan, saya pribadi merasakan itu soalnya. Saya sampai umur 40 tahun pun, sebelum ayah meninggal kemarin di Makassar, beliau meninggal corona tahun lalu di Agustus. Sebelum beliau meninggal, di umur saya pun yang sudah di atas 40 tahun, saya masih sering komunikasi sama beliau dan konsultasi gitu. Bagaimana menurut saya, panggil Abah, bagaimana menurut Abah. Dan saya rasakan itu. Saya merasa tidak perlu lepas dari orang tua saya. Karena memang dari awal pola yang diterapkan memang seperti itu.